Yo guys, it's me Ray di channel Ray a Lot dan selamat datang kembali. Dan di video kali ini gue bakal ngomongin tentang Manchester City khususnya di musim 2025-2026. Musim 25-26 ini bagi gue seorang fans City bisa gue bilang adalah emosi roller coaster ya. Dari start yang hancur banget, habis itu Foden dan Haaland kembali lagi ke form superstar mereka, dan sebelum habis itu Foden balik lagi underperform di bulan Januari dan dibantai Madrid di UCL 5-1. Anjir, malu banget sih gue. Jujur itu freak result ya, ntar gue ngomongin. Habis itu kalah sama Arsenal di perebutan juara Liga Inggris, tapi walaupun banyak kejadian aneh-aneh kayak gitu, masih bisa ngemas 2 trofi, yaitu Carabao Cup dan FA Cup. Dan juga ada beberapa key player yang keluar kayak Bernardo Silva sama John Stones. Habis itu yang pasnya berita yang paling ya kalian tahu lah, Pep Guardiola bakal keluar dari City di akhir musim ini. Harusnya udah keluar, dan bakal diganti, rumornya bakal jadi Enzo Maresca untuk tahun depan. Jujur walaupun banyak hal yang terjadi di musim ini, banyak hal yang gak sesuai ekspektasi lah, apalagi Champions League bisa dibantai Madrid kayak gitu. IPL sebenarnya kalau menurut gua dari bulan Januari kayaknya bakal kalah, cuman gara-gara Arsenalnya sendiri masih bisa ngejar tapi akhirnya nggak kejar juga. Dan ya udah, masih bisa menang 2 trofi di musim yang inconsistent banget dimulai dari awal. Jadi kata gue musim ini lumayan sukses sih, dan gue tetap bangga sama tim gue Manchester City karena ya bisa dapetin 2 trofi walaupun musimnya lagi kayak gini. Dan especially player kayak Nico O'Reilly sama Matheus Nunes yang udah step up dan berimpactful di tim yang sekarang. Oke. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau make sure kalau kalian misalkan enjoy videonya dan suka dengan konten-konten gue ngomong tiap-tiap tentang bola atau yang lain kayak gini, pastiin untuk like, komen, dan subscribe untuk videonya. Itu bakal ngebantu gue banget ke depannya dan buat gue bikin lebih banyak video kayak gini lagi, dan pastinya itu bakal membantu gue untuk ngebangun channel ini lebih besar lagi. Nah, di sini di channel ini gue nggak bakal ngomongin bola aja ya guys, gue bakal ngomongin kayak NBA, kayak F1, dan itu bakal ada. Gue udah ngomongin NBA kemarin, dan F1 bakal ada kok ntar tentang GP Monaco. Dan ya tanpa basa-basi lagi langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, mulai dari mana ya? Gue bakal mulai dari ini dah, musim panas ya. Musim panasnya City ngebeli beberapa pemain. Ada yang inti, ada yang jadi cadangan sekarang. Cuman ada 2 sih pemain yang jadi pemain inti sekarang. Tapi gue pengen ngomongin 3 yang jadi cadangan dulu, yaitu Reinders, Aït-Nouri, sama James Trafford. Menurut gue 3 orang ini deserve sebenarnya di City. Dia orang dibeli dengan harga yang relatif murah juga dengan market yang sekarang, apalagi Trafford dan Aït-Nouri di bawah 60 juta dua-duanya. Itu worth it banget. Tapi performa mereka, kecuali Trafford ya, untuk Aït-Nouri sendiri dia mungkin agak kurang waktu bermain karena dia ada cedera. Terus pas dia balik cedera, Nico O'Reilly lagi perform banget di posisi bek kiri. Nah, mungkin kata gue untuk Aït-Nouri sendiri nggak bisa diomongin. Untuk Trafford gue agak kasihan sih, soalnya dia di awal musim dibeli untuk jadi ganti Ederson, tapi ketika dia ngelakuin beberapa kesalahan ya di awal musim, kayak lawan Spurs sama lawan Brighton enggak, tapi lawan Spurs ya, pasti Manchester City ngelihat ada opportunity untuk ngebeli kiper kelas dunia kayak Donnarumma, langsung dibeli Donnarumma. Itu jujur gue agak kasihan sama Trafford juga pemain akademi yang waktu itu pernah di transfer keluar, cuman sama City dibeli balik musim ini. Dan ngelihat dia kayak yang seharusnya dia starting goalkeeper tapi diambil sama kiper kayak Donnarumma, jujur agak kasihan ya. Cuman it's the game bro, football kalau yang perform yang main gitu. Dan Donnarumma perform karena dia ya kiper kelas dunia, tahun lalu menang sama PSG juga dan pernah menang Euro juga. Dan jujur Donnarumma salah satu signing of the season, walaupun bakal ada beberapa fans City yang gak suka dengan pembelian dia, cuman ya dia menurut gue bagus kok Donnarumma. Nah, habis itu Reinders sendiri gimana ya? Awal musim dia bagus. Awal musim dia settle dengan permainannya City, dengan style of play-nya Pep Guardiola. Cuma masalahnya ketika pertengahan musim dia langsung dicadangin ya, karena Bernardo udah balik lagi ke formnya. Terus Rodri juga udah balik lagi dari cedera, maka habis itu dia dicadangin dan jarang main. Dan di paruh kedua musim ini kayak jarang kelihatan, dan ketika dia main juga underperform ya karena jarang main juga gitulah ya. Dan minusnya dia cuma jarang menang duel. Kalau dilihat kayak gelandang-gelandang yang bagus sekarang lah, jadi mereka harus duelnya mereka banyak yang menang karena menangin
gelandang itu adalah permainan yang bakal menangin tim juga, karena semua apa yang terjadi semuanya bakal lewat area midfield, apalagi mau bertahan ataupun mau menyerang bakal lewat area midfield. Jadi Reinders tanpa ability kayak Duel itu minus banget bagi gue, dan mungkin untuk harapan gue musim depan sama Maresca bisa dibagusin lagi di Duelnya. Tapi untuk yang lain Reinders sudah bagus, mungkin harus lebih banyak jam terbang juga, kayak ya dia jarang main gitu. Terus yang terakhir Ryan Cherki, gue nggak bisa berkata apa sih signing ini dengan harga semurah itu 32 juta pound. Florian Wirtz ke Liverpool 130 juta, dan itu perbandingannya di musim panas kemarin. Siapa yang paling worth it? Cherki seharga 30 juta pound atau Wirtz seharga 130 juta pound? Ya, awal musim banyak yang bilang Wirtz, bahkan sebelum musimnya mulai udah pada ngomongin Wirtz itu lebih bagus. Cuman ketika musimnya dimulai, Cherki langsung nunjukin kalau iya, dengan harga 32 juta pound itu value-nya lebih banyak daripada Wirtz yang harganya 130 juta. That's crazy. Karena Wirtz, ya gue tahu Wirtz beberapa tahun lalu invincible sama Leverkusen, dan musim kemarin bagus, dan dia sama Jerman di Euro juga bagus. Cuman 130 million is a bit too much. I think it's a bit too much untuk seorang Wirtz yang musim ini agak kurang mainnya, walaupun beberapa instance dia ada ngasih lihat skill-skillnya itu apa seberapa bagus dia, apalagi ketika main sama timnas Jerman. Cuman ketika sama Liverpool jarang itu kayak gitu ya. Dan mungkin tuh karena playstyle slot juga yang bosanin, yang apa ya, bukan kayak heavy metal football kayak Jurgen Klopp, dia lebih kayak slow tempo gitu. Jadi dia kurang cocok mungkin kayak itu. Cuman Liverpool tahun depan mungkin sama Iraola dia bakal lebih bagus. Cuman kalau perbandingin sama Cherki, I would still pick Cherki, because walaupun secara style of play dia he's not supposed to fit the Pep Guardiola system, tapi Pep Guardiola yang ngebuat Cherki bisa Pep Guardiola yang ngefit sistemnya ke Cherki gitu. Ngerti kan maksudnya? Kayak sama halnya kayak Haaland ketika tahun 2023 gitu. Maksudnya apa? Maksudnya Cherki dikasih kebebasan gitu. Kayak nggak pernah pemain lain selain Kevin De Bruyne itu dikasih kebebasan kayak Cherki di musim ini. Dikasih kebebasan tuh bukan De Bruyne kan playstyle kayak efektif, kayak deadly ball gitu. Cherki ini lebih ke flamboyan dan free. Kayak apa ya? Secara vision dia bagus banget. Habis itu kreativitas jangan ditanya lagi. Beberapa assist dia bagus banget. Lawan Sunderland, kalau kalian masih ingat ketika gol Foden yang ketiga, dia assist Rabona itu semua orang kayak terpana ngelihat assist itu. Begitu di title run in juga dia berdansa di gelandangnya Arsenal, habis itu ngekolongin Gabriel untuk gol pertama City lawan Arsenal tuh wow. Itu beneran dan juga di match besar dia perform, dan itu skill yang bukan skill lagi, itu nunjukin kalau mentalitas tuh di game besar tuh ada, dan itu penting untuk pemain-pemain star caliber kayak dia. Untuk 32 juta pound, what a signing. Mungkin kemarin dari Premier League sendiri signing of the season Saint-Lemens, kiper MU. Jujur itu deserve juga, dan gue deserve juga Saint-Lemens dibandingin kiper MU sebelumnya, beda jauh. Dan apa yang dilakuin dia di MU itu udah impactful banget. Cuman di hati gue tetap Cherki sih signing of the season gitu sih. Oke, let's talk about Man City itself. Kita ngomongin tentang musimnya sendiri. Nah, di awal Manchester City menang 4-0 lawan Wolves itu, walaupun dalam at the time itu kelihatannya kayak hasil yang bagus dan bisa nunjukin apa yang bakal dilakuin City musim ini, cuman ternyata enggak. Ternyata itu cuma Wolves memang yang jelek aja. Habis itu langsung kena reality check, kalah 2 kali berturut-turut lawan Spurs 2-0. James Trafford makes the first mistake for the first Tottenham goal. Habis itu di counter attack di gol keduanya. Habis itu lawan Brighton udah leading comfortably 1-0 sampai menit 70 atau 80 gitu. Habis itu defense-nya collapse lagi 2-1. Nah, dua game di awal ini dari mata gue itu mencerminkan ketika City lagi lengah itu kayak gitu permainannya. Lawan Spurs sama lawan Brighton. Lawan Brighton itu sama kayak apa ya? Lawan Brighton itu mirip banget permainannya sama lawan Everton ketika seri bulan Mei itu. Untuk lawan Spurs sendiri itu kelihatan City masih agak kurang di gelandangnya. Mereka kalah
kalah lewat gelandang, karena gelandangnya jujur gelandang City udah tua-tua semua. Bernardo Rodri baru balik dari ACL dan waktu itu belum main setahu gue. Correct me if I'm wrong ya, belum main setahu gue. Jadi City memang lagi kalah di gelandang sih sebenarnya di 2 tahun terakhir Pep Guardiola ini. Dan ya dari 2 kekalahan itu sebenarnya kelihatan City lemahnya di mana. Cuman game selanjutnya yaitu Manchester Derby, di situ City bounce back. Dan di situ bukan City doang yang bounce back. Salah satu pemainnya Phil Foden. Dia yang musim lalu secara performa jatuh parah dari tahun dia menang Player of the Year. Itu lawan MU dia kelihatan banget di posisi barunya di center mid. Itu dia nyaman banget di sana. Tapi itu bakal ada masalah lagi di kedepannya. Cuman untuk sekarang gue bakal nge-praise Foden karena jujur di paruh pertama musim ini Foden gila di posisi center mid itu bagus banget. Dan di lawan MU ini kelihatan juga Doku juga di game ini nunjukin kalau dia musim ini udah improve. Itu salah satu pertunjukan pertamanya itu lawan MU di Manchester Derby. Haaland ya kayak biasa lah ya, Haaland tau lah orang-orang. Tapi musim ini Haaland awal musim gacor banget. Dia sempet berapa game berturut-turut ngegolin terus. Nah di situ Haaland kayak di race Golden Boot-nya itu sampai jauh banget bedanya sama yang nomor 2. Cuman Haaland ya ntar gue lanjut lah ke Haaland. Cuman di awal musim ketika lawan MU itu nunjukin kalau City at its best itu gimana. Dan lawan Manchester Derby juga debutnya Donnarumma, dan di situ Donnarumma nunjukin kalau he's a world class keeper. Dan di situ dia nge-save volley-nya si Mbeumo. Di situ juga orang-orang pada ngeliat ya kenapa dia bisa jadi kiper juara Champions League gitu. Di game itu sebenarnya dia kurang terintimidasi lah sama permainan MU pas masih di bawah Amorim yang kurang bagus sih. Cuman debutnya masih bagus. Terus di game itu juga backnya si tim bagus. Cuman ya itu overall bagus lawan MU, dan itu game yang bakal ngeliatin beberapa form City beberapa game selanjutnya. Dan abis itu City menang beberapa berturut-turut. Mungkin kalah lawan Aston Villa, seri lawan Arsenal. Abis itu lawan Liverpool 3-0, di situ Jeremy Doku juga kelihatan banget di situ best level. Oke, gue bakal lawan Liverpool ini dah. Lawan Liverpool ya, Liverpool lagi jelek. Musim ini lagi jelek under Slot. Cuman lawan City kemarin pas di yang pertama yang 3-0 itu kelihatan banget permainannya lambat banget, dan City capitalize itu dari golnya Haaland, Nico Gonzalez sama Jeremy Doku. 11 atau 12 dribble ya, gue lupa. Completed di matchnya. Gue mau ngomong apa, Cok? Jeremy Doku pound for pound untuk 1v1 the best winger in the world untuk 1v1. Siapa yang lebih hebat nih? Gak ada untuk winger. Lamine Yamal enggak. Menurut gue Lamine Yamal secara overall better player, cuman 1-on-1 sama defender ataupun 2 lawan 1 bagusan Doku. Siapa lagi? Rafinha menang di output, cuman overall gue bakal lebih milih Doku. Habis itu siapa lagi? Olise best winger lah, star sama Yamal lah. Kalau enggak, Yamal masih lebih bagus, cuman Olise di bawahnya dikit, dan di bawahnya dikit gue ada Doku gitu. Dan di game lawan Liverpool itu Doku mulai kayak mulai akselerasinya untuk menuju apa yang bakal lo ngelihat di akhir musim gitu. Lo tahu Doku akhir musimnya gimana? Nah itu awalnya di situ lawan Manchester United sama lawan Liverpool gitu. Setelah itu City agak sebenarnya formnya masih menang terus, masih menang 8 kali berturut-turut. Tetapi secara hasil agak concerning gitu, kayak 3-2 lawan Leeds yang dimana tadinya City udah leading 2 gol duluan dan di comeback 2-2 dan harus udah diselamatin Foden di menit akhir. Abis itu lawan Fulham udah 5-1, udah menang 5-1, tiba-tiba kebalap skornya jadi 4-5. Itu kelihatan agak shaky gitu defense-nya. Udah gitu abis itu ya setelah itu agak biasa-biasa lagi lah. Di situ di masa-masa 8 game berturut-turut menang itu di carry Foden kebanyakan ya. Foden di September nyampe Desember gila banget performnya. Cuman ngomongin Phil Foden ketika tahun 2026 dia langsung drop performanya. Gue ngerti kenapa bisa ngedrop, karena main di
lu yang notabene winger dan lu winger yang bukan terkenal sama stamina lu dan harus main di center mid kayak apa yang Pep lakuin ke Bernardo Silva waktu itu. Bernardo Silva fisiknya kuat, stamina kuat, ditaruh di CM dia enak. Tapi Phil Foden stamina kurang dan ketika dia di CM baru 6 bulan langsung kehabisan gas, dan di bulan Januari dia kelihatan banget kehabisan gasnya. Itu lawan Sunderland dia jelek, habis itu lawan Chelsea, habis itu selanjutnya nyampe kapan, sampai akhir musim itu dia kehabisan gas kelihatan banget. Di bulan Januari bukan hanya Foden ya yang underperform, tapi City-nya juga semuanya underperform. Haaland mulai underperform. Haaland yang tadinya ngegolin sana sini, tiba-tiba abis Januari nggak ngegolin selama berapa dua setengah atau 2 bulan gitu. Itu Haaland gue jujur dari tahun kemarin ya, itu ketika dia startnya bagus tapi tiba-tiba pertengahan musim dia nurun performnya. Gue nggak tahu kenapa, udah dari tahun lalu. Cuman kalau tahun lalu bisa dikaitin dengan cedera, cuman tahun ini kagak cedera, dia main terus. Cuman dia nggak ngegolin kayak biasanya. Dia nggak tahu gue underperform kenapa. Di bulan Januari City kalah 2 kali, seri 3 kali, menangnya di FA Cup sama Piala Carabao. Di Premier League cuma menang lawan Wolves. Wow. Habis itu lawan Tottenham 2-2, seri 2-2. Walaupun udah leading 2-0. Nah, sebelum lanjut ke ininya, gue pengen pembelian musim dinginnya, yaitu Antoine Semenyo sama Marc Guéhi. Semenyo nanti gue bakal ngomongin Marc Guéhi dulu. Marc Guéhi, kalau bukan karena kesalahan dia lawan Everton, mungkin Marc Guéhi bakal lebih di praise sekarang ya. Karena jujur selain kesalahan itu lawan Everton, Marc Guéhi has been incredible. Trust me, he has been. Tapi that mistake itu fatal bagi City karena itu langsung pengaruh ke formnya City, langsung ngaruh ke formnya City juga di akhir musim yang sebenarnya agak ngedip, cuman ya gara-gara seri lawan Everton dan Marc Guéhi menjadi katalisatornya gitu. Tapi di selain itu gue nggak bisa ngomongin dia jelek karena dia salah satu pemain yang performanya konsisten gitu. Kayak Phil Foden yang turun, Reinders juga turun, banyak yang turun, Haaland juga sempat turun di pertengahan musim. Cuman Guéhi masih konsisten selain kesalahan dia lawan Everton gitu. Untuk Semenyo sendiri, jujur ya, gue ngelihat Semenyo harusnya dia jadi striker aja. Dia dimainin barengan sama Haaland. Kenapa? Karena gue ngelihat dia main di wing dengan dengan technical ability dia yang kayak dribbling dia masih banyak, touch balon yang jauh banget dari kakinya gitu. Tapi secara output, secara gol sama assist, dia ngasih banyak banget untuk City setelah dia dibeli. Dia di City udah 11 gol, itu nyamain sama statistik jadi Bournemouth. Itu ngebantu City gol-golnya itu. Makanya kata gue Semenyo bagusan di striker. Oke, paruh musim kedua City. Yang paling memalukan dulu lah, gue ngomongin yang paling memalukan. Real Madrid 5, Manchester City 1. Ketika gue ngomong ini, gue nggak tahu, gue mentertawakan tim gue sendiri. Gue nggak nyangka bisa sejelek itu. Apa karena Madrid mode UCL OP banget? Gue nggak tahu. Yang pastinya City, wow, gue speechless cok nginget lagi. Soalnya gue pas nonton 2 leg-nya itu kayak we're just shit gitu. Makanya kata gue, we deserve to lose in the Champions League. Dan City ngebiarin Federico Valverde, seorang Fede Valverde, nyetak hat-trick anjir. Real Madrid tanpa Mbappe, Real Madrid dengan Alvaro Arbeloa menang lawan City 5-1. Bayangin. Anjir. Gue masih speechless, cok. Gue nginget lagi, gue masih speechless jujur. Dan ya udah waktu udah berlalu, malu-malunya udah berlalu. Cuman seketika gue lagi dikecewain sama City, lagi dikecewain banget tuh sama City abis kalah lawan Madrid. Kan minggu depannya lawan Arsenal ya di final Carabao. Nah di final Carabao itu malah City main bagus, aneh banget di final Carabao. Nico O'Reilly, man, what a boy he is. Gue sudah tahu sebenarnya Nico O'Reilly dari musim lalu udah ditaruh Pep di back kiri, dan musim ini dia baru breakout dan dia baru dunia baru tahu seberapa jago dia di final lawan Arsenal. Peran dia gimana ya gue ngejelasinnya? Kalian tahu kalau Doku
defender itu harus ngejaga Doku dengan 2 orang. Dan ketika 2 orang itu ngedefend Doku, apa yang dilakukan O'Reilly masuk ke depan ke posisi di antara Doku sama striker City atau siapapun yang di tengah. Dan di situ Doku bisa antara passing langsung ke O'Reilly atau bisa nyari pemain lain dan O'Reilly kosong gitu. Itu role-nya O'Reilly gitu. Makanya dia bisa ngegolin banyak dan performa dia bagus. Lawan Arsenal itu kelihatan. 2 golnya gara-gara itu. Dia masuk di antara posisi Doku sama strikernya. Bedanya bukan Doku yang passing, cuman dari sisi Matheus Nunes sama Ryan Cherki. Golnya bersama persis dua-duanya cara prosesnya. Bola tadinya di kiri, udah gitu dioper ke kanan, di kanan ya diproses dulu, habis itu di crossing, O'Reilly di tengah, gol. Header dua-duanya. Gitu proses golnya. Setelah itu baru tuh fans City, fans lain pada yakin pada punya harapan lagi kalau Arsenal bisa nggak juara, City bisa juara lagi. Cuman nah ya, gue kasih tau guys, gue udah expect kalau City nggak bakal juara Liga dari bulan Januari. Setelah itu Arsenal bukannya makin termotivasi, makin terpuruk. Mereka kalah lawan Bournemouth dan City menang sampai lawan Arsenal cuma beda 3 poin. Dan City menang gamenya lawan Arsenal, di mana tadi Cherki berdansa-dansa di gelandangnya Arsenal. Udah gitu ngekolongin Gabriel. Gatel lagi tuh. Sorry ya guys. Kalau gue sering ngegaruk hidung gue soalnya gatel banget. Cherki di game itu big game player. What a game by Cherki. Udah gitu Haaland ngegolin dan ya City menang dan City kembali lagi ke pucuk walaupun poinnya sama, cuma beda di gol aja. Nah, tapi masalahnya itu yang gue udah mention sebelumnya. Everton. Yehi back pass ke Donnarumma. Dan ya kalian tahu lah apa yang terjadi. Back passnya terlalu lambat dan pemain Everton si Beto, striker Everton langsung manfaatin dan gol. Dan apa yang terjadi setelahnya sama kayak apa yang terjadi lawan Brighton. Defense-nya langsung collapse, kebobolan. Kalau lawan Brighton kebobolan 2. Kalau lawan Everton kebobolan 3 langsung. Udah gitu seri lawan Bournemouth juga. Wah. Bournemouth memang lagi bagus. Mereka deserve mereka dapat slot Eropa. Mereka deserve to anything good this season. Kayak mereka udah dapat Eropa dan pemain-pemain juga bagus. Eli Krupi Jr. future star by the way. Eli Krupi Jr. remember that. Habis itu Ryan juga bagus. Itu Bournemouth ya, City seri dan City nggak jadi juara Liga ya, gitulah. Itu dari Premier League. Abis itu FA Cup final lawan Chelsea. Sebenarnya nggak ada yang perlu diomongin. City main kayak biasa, Chelsea main kayak biasa. Mungkin ada beberapa hal yang agak kontroversial dari City. Husanov beberapa kali nge-antem shoulder to shoulder lawannya. Cuman menurut gua yang ada satu yang bisa diargumen foul, cuman yang lainnya enggak. Jujur yang bisa diargumen tuh 50-50 juga. Itu yang pertama yang sama Joe Pedro. Cuman sisanya kagak sih. Udah gitu golnya Semenyo di final juga. Nah, Semenyo walaupun secara permainan dia nggak fit, tapi secara output dia ngebantu banget gitu. Itu salah satunya di final final FA Cup kemarin. Dia Haaland dapat bola, Haaland nge-crossing di posisi yang susah, Semenyo back heel gitu. Gitu aja sebenarnya musim City, nggak ada yang terlalu enak. Malah kebanyakan momen-momen kecewa sama jelek. Cuman masih banyak momen-momen bagus kayak menang FA Cup sama Carabao Cup gitu. Cuman setelahnya ada beberapa pemain yang memang musim ini underperform. Marmoush, Savinho, apalagi Rico Lewis. Siapa lagi ya? Saya 3 itu yang utama. Yang utama 3 itu. Marmoush awal musim dia cedera. Ya sama kayak Ait Nuri lah. Kalau Marmoush kalau jatuhnya dia ada flash of brilliance, cuman nggak banyak, ada beberapa kali doang gitu. Udah gitu Savinho man. Gue nggak tahu Savinho ini kenapa ya. Ketika di Girona dia bagus 2 tahun yang lalu, cuman ketika di City entah apa semuanya hilang, semua skillnya hilang. Gue nggak tahu kenapa. Lawan Madrid Savinho starting lawan Madrid di Santiago Bernabeu. Gue nggak habis pikir apa yang dipikirin Pep waktu itu, cuman
ya shit happens. Coach kita decisionnya jelek di situ, cuman ya nggak apa-apa. Pep, I love you Pep. jangan take this with a grain of salt. Gue masih cinta Pep Guardiola gitu, tapi jujur di game lawan Madrid gue masih agak merasa aneh sama apa yang dilakukan Guardiola. Dia nge-bench Cherki demi Savinho, gue banget dah. Dan pastinya berita yang paling besarnya, yang paling gongnya di akhir musim itu, John Stones bakal bakal keluar dari City setelah 10 tahun berjasa di City. Begitu Bernardo juga setelah 9 tahun, dan Pep Guardiola juga setelah 10 tahun. I have to say, gue berterima kasih kepada mereka bertiga. John Stones, mereka punya banyak momen-momen yang teringrain di dalam otak gue. John Stones, goal line clearance lawan Liverpool tahun 2019, iconic. Bernardo Silva lawan Madrid 2023, habis itu dia ngeganti peran De Bruyne di tahun 2019. Itu susah banget, apalagi De Bruyne lagi prime di situ, dan dia ngegantiin perannya dengan performa yang sama bagusnya. Bernardo Silva, John Stones, you will be remembered for the rest of my life. Dua pemain itu beneran ngedefine era gue dari nonton jadi supporter City. Karena kalau kalian mau tahu, gue bukan baru gue support City dari gue umur 9 tahun, dari 2016 ya. Dan John Stones, apalagi John Stones dari semenjak gue support udah ada. Jadi John Stones beneran ibaratnya kayak childhood gue dah, John Stones itu sama Pep Guardiola juga. Nah, untuk Pep sendiri, gue pengen berterima kasih sama Pep udah ngebawa City ke kancah dunia gitu, menangin treble for Premier League in a row, habis itu Centurions, 100 poin, dan 20 trophies. Wow, gue nggak bisa berkata banyak lah. Pep Guardiola, kalian tahu apa yang udah dia lakuin. Dan ya gitu, Pep Guardiola, it's a shame that he's leaving, but semua orang ada waktunya. Jadi mungkin waktu Pep untuk Manchester City udah habis gitu. Ya udah, gue harus move on, walaupun masih agak sedih sebenarnya. Dan ya udah, nggak apa-apa. Overview kesimpulan sih musim gue kesimpulan musim gue. Kesimpulan musim ini menurut gue, ini musim yang overall bagus, cuman ada beberapa momen yang bottom of the bottom. Kayak lawan Madrid itu salah satu rock bottom moment lah. Itu walaupun secara overall ya gue bilang musim ini bagus, cuman that Madrid game really wow. Tapi habis itu Pep Guardiola leaving, Bernardo Silva, John Stones, dan overall gue bakal ngasih musim ini 7/10, karena kita masih menang 2 piala Carabao sama piala FA, di mana misalkan tim lain dapat 2 piala itu mereka bakal bahagia banget, cuman karena Manchester City jadi ya nggak. Gue masih grateful kita menang piala, karena nggak expect juga menang piala karena masih musim transisi. Cuman ya gue masih satisfied dengan hasil yang didapetin City musim ini, dan gue harap musim depan dengan Enzo Maresca mungkin dengan Enzo Maresca itu bakal lebih bagus lagi, apalagi squad yang diwarisin Pep Guardiola itu udah ngeklop. Oke, mungkin itu aja sih yang gue bakal omongin di video ini. Mungkin nggak ada lagi, cuma itu aja yang gue pengen ngomongin. Dan gue harap di musim depan City bakal lebih bagus lagi, cuman musim ini ya oke lah. Cuman ya udah, that's it for video. Mungkin gue bakal ngepredik untuk Piala Dunia atau ngomongin tentang City lagi. Cuman that's it for the video. Hope you guys enjoyed. See you later.